Selamat datang di podcast Advent Cirebon. Oke, hari ini kembali lagi ke podcast kita. Hari ini aku nggak sendirian karena kita akan kedatangan tamu. Kita lihat 1, 2, dan 3. Siapakah dia? Tararang. Boleh memperkenalkan diri dulu? Hello everyone, my name is Miss Winona. Oke, dari cara ngomongnya aja kita udah tahu nih. Guru apa ini? Guru apa? Guru Bahasa Sunda. Salah ya guys. Bahasa apa, Miss? bahasa Inggris. Iya, kemudian ngajar apa lagi, Miss? Kalau di SMP saya ngajar bahasa Inggris kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalau misalnya di SMA bahasa Inggrisnya hanya kelas 12. Kemudian dipergunakan juga untuk mengajar sejarah Indonesia dan sejarah Asik. Minang. Gimana mengajar sejarah itu susah atau enggak, Miss? Wah, awalnya tuh gimana ya? Sejujurnya saya tuh nggak suka sejarah. Ya. Pada saat selama sekolah itu saya nggak suka sejarah kan. Terus dibilang lah sama ibu kepala, dibilang diperbantukan untuk pelajaran sejarah. Wah, mikir PR berarti ya, jadi PR nih. jadi PR banget. Apalagi saya dulu nggak suka Nggak guru suka. sejarah, Iya. nggak suka sejarah. Sekarang jadi guru sejarah yang harus mempelajari sejarah gitu. Ngantuk gak sih, Miss, kalau misalnya ngajarin mereka sejarah? Ya, jadi ada beberapa beda-beda sih, beda-beda apa namanya ya? Kelas. Beda kelas, oh. Jadi ada kelas yang semangat, antusias, ada kelas yang bawaannya males, jadi kitanya juga males. nanti kadang juga bingung ya metode ngajarnya tuh. Kalau misalnya cerita mereka ngantuk. Kalau misalnya nyatet terus banyak, bosen. Jadi bingung gitu, harus kayak gimana kalau untuk yang ngajar sejarah. Gitu. Terus kalau bahasa Inggris nih, Miss, gimana? Nah, kalau bahasa Inggris karena emang major saya, oh ya sebelum ke situ mungkin ini dulu ya, backgroundnya dulu. Boleh. Ya, jadi saya itu alumni sini. Jadi alumni sini dari SD, SD, kemudian SMP dan SMA. Waduh, udah mendarah daging. Udah mendarah daging sampai ngajarnya juga akhirnya. Iya, akhirnya di sini. Di sini juga terus kayak wah di sini lagi saya gitu. Terus kemudian saya tuh dapat tawaran beasiswa waktu itu. Saya tuh lulusnya tahun 2017, tapi saya nggak langsung ambil kesempatan itu karena saya jujur aja saya waktu itu pengen capek nih belajar terus gitu, pengen refreshing gitu. Refreshing. Terus waktu itu pas ketepatan juga orang tua itu mau pulang kampung. Jadi kan uangnya itu hanya bisa pilih salah satu. Kalau nggak untuk saya kuliah, ya untuk pulang kampung. Karena saya berpikir saya pengen refreshing dulu, jadi ya udah nggak apa-apa deh pulang kampung juga. Kalau misalnya ini bisa lah nanti. Kalau misalnya kuliah kan 4 tahun tuh kalau S1. Jadi nunggunya lama lagi, dan emang oma juga udah tua ya, udah lama banget. Jadi ya udah nggak apa-apa, liburan dulu lah. Jadi pulang ke kampung mama saya. Kemudian puji Tuhannya masih dapat tawaran lah beasiswa itu di tahun 2018. Kemudian mama saya bilang kalau misalnya kamu nantinya kamu mau bekerja di Advent, ya udah ambil aja beasiswa itu gitu. Beasiswa itu kemudian tapi beasiswanya itu nggak hanya pure beasiswa, tapi nanti ikatan dinas gitu. Nah makanya ini kayak penampatannya jadi di Cirebon ini gitu. Jadi untuk beberapa tahun, dan tahun pertama saya di Cirebon. Gitu. Itu sedikit perkenalan ininya ya. Kemudian bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris ini kan emang jurusan saya, jadi
enak, lebih enjoy Oh, ngajarnya enjoy. daripada kalau sejarah ya, sejarah atau nggak sejarah minat gitu, lebih enjoy. Ya paling harus hanya reviewnya tuh nggak sesulit atau punya struggle kayak sejarah gitu Indo, kan, ya. apalagi ada tahun-tahun dan lain sebagainya, benar. itu peristiwa-peristiwa. Pusing. Kalau misalnya bahasa Inggris ya berarti hanya review aja. Apalagi saya ini memang suka bahasa Inggris Suka ya. bahasa Inggris. Boleh Waktu- kasih juga tips and triknya nanti ya Miss ya? Iya, oke, siap. Belajar bahasa Inggris gitu. Iya, jadi saya emang dari sekolah suka bahasa Inggris karena gurunya menyenangkan. Cuman emang waktu SMP itu guru saya tuh terbilang killer ya, guru saya udah almarhum, killer. Tapi berkat beliau saya tuh dapat ilmunya gitu, dapat, sehingga pelajaran apa yang masih dia sampaikan waktu SMP tuh masih ingat sampai sekarang. Gitu, makanya saya pengen kayak beliau gitu, kayak almarhum. Kalau ngajar bahasa Inggris ya gitu sih, lebih enak lah, lebih fun, lebih nggak beban banget gitu. Ada nggak yang kayak anak-anak tuh ngeluh tuh bahasa Inggris bukan bahasa kami? Iya, gitu itu gimana tuh? Iya, itu Solusinya apalagi tuh. ini kan Miss nggak ngerti, kan dibilang gitu. Tapi saya bilang ya iya, memang ini kan bukan bahasa kalian ya, bukan bahasa ibu, tapi kan ini pelajaran yang istilahnya harus semua seumur hidup gitu. Iya, saya bilang juga nih, kalau misalnya kalian jalan-jalan ke luar negeri itu kemana aja tuh pakainya bahasa Inggris, saya bilang. Bahasa internasional ya. Bahasa internasional, jadi ya paling nggak belajarlah sedikit-sedikit gitu. Terus gimana cara menghadapi anak yang seperti itu, yang nggak suka nih, nggak mau lah ngomong bahasa Nggak suka Inggris ya. banget nih. Iya, jadi ada ya anak di kelas berapa ya? Kelas 9 ada, di kelas 8 juga ada. Jadi udah nggak ngerti gitu, tapi mereka tetap berusaha gitu. Nah, jadi saya menghargai usaha mereka. Jadi saya menghargai, saya selalu bilang kalau di kelas, if you don't understand about the question, you can ask me gitu. Jadi kalau misalnya nggak ngerti, tanya aja sama Miss tuh nggak akan nggak akan ngasih tahu gitu. Yang penting kalian ada usahanya. Makanya saya suka bilang juga, kalau misalnya ini tulis aja dulu bahasa Indonesianya. Jadi paling nggak mereka ada usahanya kan. Baru nanti saya bantu terjemahkan ke bahasa Inggris. Atau misalnya kadang pinjem kamus ke perpustakaan kayak gitu. Terus kalau misalnya nih ada yang takut untuk ngomongnya bahasa Inggris karena takut diketawain nih, itu gimana tuh Miss? Nah itu sering banget ya. Iya, problemnya itu kan orang lagi belajar bahasa Inggris kemudian ngomongnya salah, itu pasti langsung diketawain kan. Itu banget. Tuh saya bilang nggak boleh ketawain. Coba kalian balik gitu di posisinya dia gitu kan. Karena memang bahasa ini bukan bahasa pertama kita, kecuali memang bahasa Inggris ini bahasa pertama kita ya. Kalau kita salah, kayak misalnya ngomong bahasa Indonesia aja gitu, nggak bener kan. Kalau misalnya salah, pasti dikatain ini kan bahasa Inggris ya. Jadi nggak apa-apa, terus belajar gitu. Makanya saya kalau misalnya presentasi atau misalnya mereka conversation gitu, storytelling, seminimalisir saya bilang sama yang audiensnya, yang pendengar itu jangan menertawakan kalau misalnya salah gitu. Dan saya pasti kayak kasih tanda gitu, correction kalau misalnya ini pronunciation-nya salah. Jadi mereka bisa nanti belajar lagi gitu cara ngucapinnya yang benar. Kayaknya saya juga salah satu orang yang kayak gitu. Jadi kenapa saya nggak suka bahasa Inggris? Karena kayak takut salah ngomong, terus kayak saya bisa ngerti orang ngomong, cuma kayak buat ngomong langsungnya, jawabnya itu kayak takut salah, gitu, takut disalahin gitu kan. Mungkin itu. Iya, tapi fun fact-nya adalah kalau misalnya sebenarnya orang luar negeri tuh nggak paham grammar sebenarnya. Kalau misalnya kalau misalnya kalian belajar tenses yang past tense, simple future, apa segala macam gitu, banyak banget. Mereka tuh sebenarnya nggak ngerti. Kunci untuk ngobrol itu kan komunikasi aja kan. Yang penting dia ngerti maksud saya ngerti maksud dia gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya grammarnya acak-acakan gitu, ya kalau misalnya dia ngerti ya nggak apa-apa. Nah, cuman kenapa kita belajar kayak tensesnya gitu di sekolah kan memang karena ini untuk kebutuhan pendidikan. Jadi biar lebih terstruktur.
Tapi kalau misalnya buat ngomong ya yang penting dia ngerti, saya ngerti, Iya. nah ya udah. Berarti kayak ya hampir sama kayak bahasa Indonesia kan, ada kayak subjek, predikat, objeknya juga kan. Betul, gitu. iya gitu. Benar-benar. Terus gimana nih pengalaman Miss udah mengajar di PAC ini? Iya, pengalamannya sih belum begitu banyak ya, karena Oke. ini baru mau jalan 2 tahun kan, oke. baru newbie lah. Newbie. Masih belum ini. Pemula. Masih pemula. Waktu pas pertama, karena saya juga dipercayakan sebagai kurikulum, awalnya tuh kayak shock gitu, panik kayak, aduh kenapa ya, kan masih banyak banyak miss yang udah lama gitu, kenapa nggak mereka aja gitu kan. Awal-awal tuh kayak stres, dikasih tahu sama kurikulum sebelumnya juga kayak banyak banget gitu kerjaannya harus yang dikerjakan ini tuh segala macam. Terus wah sempat pas diajarin aja tuh lehernya tuh tegang karena stres banget ya, bebannya langsung berat banget gitu kan. Aduh ini tuh saya tuh baru lahir gitu, saya tuh masih bayi yang butuh bantuan juga kan gitu. Jadi awal-awal kayak berat, apalagi ditambah dengan pelajaran yang tidak sesuai dengan major saya yang apalagi waktu sekolah saya nggak suka, itu kayak bener-bener PR banget. Cuman selama dijalani waktu tahun pertama emang masih banyak kayak yang perlu dipelajari gitu ya, yang perlu diperbaiki, misalnya dalam hal ujian atau apa segala macem. Tapi udah mulai tahun kedua ini udah lebih baik lah, jadi udah lebih nggak acak-acakan banget kayak waktu di tahun yang pertama. Terus gimana nih sama guru-guru di sini yang apalagi khususnya SMP SMA gitu. Guru SMP SMA kalau misalnya kita lihat di sini kan yang SD-nya guru-gurunya lebih senior ya. Ada satu Miss Dian sih ya. Nah, kalau di SMP SMA kan lebih banyak guru-gurunya tuh seumuran gitu. Jadi lebih enak sih ya komunikasinya, lebih enak. Kemudian kita sama-sama belajar dan kita itu lebih ngerti teknologi ya, kayak misalnya aplikasi-aplikasi untuk belajar apa, enak juga buat sharing. Kemudian seru aja gitu karena punya teman kerjanya tuh yang seumuran, paling nggak seumuran gitu kan, gitu. Lebih nyambung lebih nyambung, jadi enak lah. Jadi kalau misalnya dia juga kadang suka cerita-cerita kan tegang-tegang banget gitu ya, tegang-tegang banget, jadi kayak ya saya dari kelas ini tuh kayak gini gitu, jadi sharing gitu, enak aja. Banyak sharing. Terus dari murid-muridnya juga nih gimana? Kalau murid-muridnya tuh beragam banget ya, beragam banget. Emang waktu pas kuliah juga dibilang sama dosen saya, kalau jadi guru itu kita nggak hanya untuk ini ke murid tapi ke orang tua juga, ke sesama guru gitu kan. Jadi memang banyak aspek. Kalau misalnya untuk murid-muridnya macem-macem ya, yang misalnya kayak males ada, ya kita nggak bisa nutup-nutupin ya. Yang kayak males ada, yang semangat excited banget ada, yang kayak ya normal-normal biasa aja ngikutin, sedang-sedang aja gitu ada juga. Cuman mostly anak-anak di sini tuh baik. Ya, anak-anak di situ baik, terus nggak ngegeng. Nggak ngegeng. Biasanya kan kalau di sekolah lain kan suka ngegeng nih, satu kelihatan kan kayak misalnya yang pintar sama yang pintar aja, yang kaya sama yang kaya aja. Tapi kalau di sini enggak sih, sepenglihatan saya nggak ada yang ngegap gitu, nggak ada kalau di sini. Terus ada saran nggak buat murid-murid gitu yang nonton ini juga untuk belajar bahasa Inggrisnya nih? Untuk belajar bahasa Inggris, jadi never give up gitu ya. Jadi jangan pernah menyerah ya. Kalau misalnya kita udah menyerah, kita nggak ada semangat untuk mau coba belajar, ya udah, karena udah dari dirinya udahlah males gitu, udahlah males, nggak akan ini ya. Itu mau pelajaran apapun itu ya, entah bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, agama dan lain sebagainya, harus tetap semangat. Kemudian gimana sih Miss untuk kayak ngerti gitu? Yang pertama itu vocabulary, jadi kosakata. Ya, kosakatanya itu gimana caranya nambah? Kita bisa dari
kayak dari handphone gitu ya. Dari handphone kan ada tuh pilihan bahasanya ya. Oh iya Nah, benar-benar. pilihan bahasanya kan ada Settingannya. settingannya kan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah, coba aja gitu dari bahasa Inggris gitu. Kayak Miss bukannya sombong atau gimana gitu, cuma sharing aja. Dari dulu itu dari HP masih Nokia yang itu masih tombol-tombol itu udah pakai settingannya tuh bahasa Inggris gitu. Jadi kalau bahasa Indonesia tuh kayak rasa aneh gitu. Nah, itu satu ya. Dari mulai kayak hal-hal kecil aja. Terus kalau misalnya ini kayak sekarang kan say sorry, thank you gitu kan. Itu kan udah kayak jadi biasa juga kan, kayak thank you ya gitu. Sorry ya. Nah, itu kan udah biasa kan. Nah, itu dibiasakan. Kemudian coba sama hobi kalian. Misalnya main games nih, Mobile Legends, Free Fire. Nah, itu kan ada tuh enemy has slain, double kill, triple kill. Nah, gitu kan, ada banyak kan. Nah, itu saya kadang suka tanya, apalagi sama anak laki-laki kan, itu apa enemy has slain? Musuh terbunuh. Nah, tuh itu bahasa apa? Bahasa Inggris. Nah, bisa kan? Nah, gitu. Jadi coba buat mereka tuh tertarik dulu sama hal-hal yang mereka sukai gitu, kayak game gitu kan. Gitu. Jadi pengaturannya bahasa Inggris. Jadi itu bisa nambah kosakata kayak misalnya play, pause, quit itu kan iya itu hal-hal sederhana bahasa thank you misalnya game over apa winner gitu kan kayak hal-hal sederhana gitu. Kemudian coba untuk speakingnya ya, practice-nya. Nah, ini kadang kita inputnya itu banyak. Nah, inputnya banyak, udah nontonin film, misalnya suka nonton film ya, dengerin lagu. Kalau Miss suka denger lagu-lagu barat kayak Taylor Swift, Westlife, gitu-gitu kan suka tuh. Nah, itu nanti misalnya ditulis ini apa artinya ya? Oh, dapat nih. Nah, kosakata barunya dapat gitu. Pronounce-nya juga sambil nyanyi. Pronunciation-nya kayak gimana, cara ngucapinnya gimana gitu. Nah, tapi jangan kita hanya ngumpulin doang. Karena kalau misalnya dikumpul doang, kita tidak mengeluarkan, tidak dipakai, lupa juga. Nah, gitu. Jadi emang input sama outputnya emang harus seimbang. Gitu. Itu sih tips and triknya. Sama ya jangan pernah takut untuk mencoba ya. Keep trying, keep learning, keep practicing. Pertanyaannya lagi nih. Kegiatan apa aja sih yang dilakukan nih sama sekolah kita nih? Kalau sekolah kita ini karena karena kita ini buat untuk fokusnya tuh ke keagamaannya ya. Jadi kita ada udah banyak banget kegiatan-kegiatan yang rutin ya. Sebelum saya jadi guru di sini juga udah dilakukan. Waktu saya masih siswa juga di sini. Kayak misalnya chapel. Chapel ini setiap hari Rabu kita kumpul di gereja, kemudian kita ibadah sekitar 30 sampai 45 menit. Itu kayak ibadah singkat gitu, mendengarkan firman Tuhan, mengucapkan persembahan, nyanyi lagu pujian. Sama hari Sabtu. Nah, hari Sabtu ini PGM. Apa tuh kepanjangan PGM? PGM, Pembinaan Generasi Muda. Nah, jadi PGM ini setiap hari Sabtu sama kayak yang di hari Rabu, cuman beda harinya aja. Sama kalau misalnya hari Sabtu ini pakai pakaian ibadah gereja. Kita juga waktu itu pernah bikin Chapel Got Talent ya. Nah, Chapel Got Talent ini jadi gimana caranya supaya menyalurkan bakat anak-anak. Nah, bakat anak-anak melalui storytelling, cerita Alkitab, kemudian juga bisa drama, kemudian lagu pujian, kemudian puisi ya, dan lain sebagainya. Bahan biasanya firman Tuhan itu dari mana sih, Miss? Bahan firman Tuhannya pastinya dari Alkitab ya. Dari Alkitab udah pasti. Karena di Alkitab itu kan dijelaskan lebih detail ya. Jadi kayak kita di sini anak-anak sekolah yang di sini diwajibkan untuk tahu Alkitab belajar betul. Jadi di sini itu dari kelas 1 SD bahkan dari TK ya. Di sini ada TK-nya juga. Jadi dari TK itu udah diajarin cara berdoa, cara opening and closing class, kemudian nyanyinya juga, kemudian pakai bahasa Inggris juga, kemudian baca Alkitab setiap pagi sebelum memulai pelajaran
gitu. Pokoknya put God first. Nah itu utamakan Tuhan. Oke, satu lagi pertanyaannya nih untuk penutup. Gimana apa ya? Kenapa yang nonton di sini harus bersekolah di perguruan Adventure Board? Nah, kenapa nih? Kenapa? Yang pertama, karena sekolah ini adalah sekolah yang mengutamakan Tuhan. Nah, jadi apa namanya ya? Kita memulai kelas itu tidak hanya berdoa tapi membaca firman juga. Kemudian guru-gurunya ini juga lebih dekat, nah sama muridnya tuh dekat, jadi nggak berasa ada gapnya yang gitu. Kemudian kita ini memang apa namanya ya, dibuat untuk apa namanya ya, saya tiba-tiba ngomong santai-santai aja, ya, santai, kita nggak perlu tegang di sini ya. Tiba-tiba ngomong supaya apa namanya ya, pokoknya kalau sekolah di sini itu kalian nggak akan nyesel, karena kalian pasti dapat ilmu dan dapat juga apa namanya, ilmu dunia, ilmu pendidikannya dapat, ilmu agamanya juga dapat gitu. Jadi bukan hanya dunia saja, tapi jadi kita jadi balance gitu. Antara dunia dan surga nanti lah, ya betul, surga. Oke, mungkin itu aja ya Miss. Iya, oke. Kita akan ketemu next lagi. Bye bye. Oke, dadah.